Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Salam Selamat sejahtera siang. bagi kita Selamat semua. siang, Bang Reza. Ya, semoga kita Siang. diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Kesehatan selalu ya, rezeki yang lancar. Amin, amin. Ya, Amin. kalau rezeki ini langsung Prof ya. Iya. Kuat kali ya, Oh, Prof. iyalah. Ya tanpa rezeki nggak lancar. Iya, siap. Baik, yang kami hormati di sini ada narasumber kita ya. Dan narasumber kita yang paling keren, yang paling ganteng se-FKM ya. Ada Profesor Dr. John Peter Sinaga ya, tepuk tangan dulu buat Prof. Asal jangan paling cantik lah ya. Ya, jangan nggak paling cantik Prof Ganteng ya. Bon. Ya, Prof ini adalah dekan kita, dekan di Fakultas Kesmas, sekaligus ketua senat juga. Ya, dosen DPK dari LL Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara yang dikenal di LL Dikti sebagai dosen humanis. Betul, Prof? Prof. Oh, Humanis. Prof humanis. Mantap. Memang humanis sekali Prof ini. Aman, Prof? Aman. Aman. Oke, narasumber kita yang kedua ada Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Doktor, ada Ibu Profesor Dr. PH Hazah Tasnim SKM MPH. Selamat pagi Pak Reza. Selamat pagi juga Prof. Ya, Prof ini adalah guru besar kita sekaligus Kaprodi S3 ya. Yang home base-nya sudah di Deli Wisata Deli Tua dan merupakan lulusan dari luar negeri. Tepatnya dari mana, Prof? Flinders University Oh, Australia. Australia. Ya ini tetangga saya ini di Erlangga. Oh iya, Prof. Iya. Kampusnya bertetangga. Di Kediri, di apa di Lain di apa, Gresik. di Gresik. Hmm? Saya di Surabayanya di kota. Oh. Jadi sering main ke Gresik. Gresik. Ditarik legen. Iya. Iya, benar. Tapi dulu nggak sering jumpa kan, Prof? Belum. Kenal ya? Belum. Jumpanya baru di sini ya, Prof. Di kampus bertuah dulu saya Asik. ketemunya. Kampus bertua. Oke, kita perkenalkan lagi narasumber kita yang ketiga, ada Ketua Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat yang sudah terakreditasi unggul, ada Ibu Bidan Yunita Saputri Damanik, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Sarjana Kebidanan, Magister Kesehatan. Nggak mau nambah gelar lagi, Bu? Insya Allah nambah segera. Iya. Doktor. Dokter ya? Asik. Pelatihannya nggak pakai Pisqua gitu, Aipoka nggak lagi? Gak usah, dokter aja. Dokter. Udah panjang kali soalnya Iya. ini kan? Itu pun Iya. tergantung izin dari Pak Dekan. Oh, Pak. Kebetulan kita sudah ada prodi S3. Ya, tentunya akan mengkader S2 kita. Ya, Oke, termasuk siap. ibu yang cantik ini. Iya. Tapi harus pamit dulu kepada Kaprodi. Oh. Kaprodi mana nih, Prof? Amin. Sungkem, Iya. Prof. Melanjut S3 Karena itu program lagi bulan dokter. dulu ada. Siap. Kita sudah Siap. lengkap S1, S2, S3. Wih, keren. Mantap ya, Prof. Satu-satunya di Sumatera. Satu-satunya di Iya. Sumatera. Tepuk tangan dong buat kita ya. Dan nomor 5 di seluruh Indonesia. Wih. Siap. Itu buat swasta ya, Prof, di luar Swasta. kampus negeri. Ya, kita bicara swasta dong. Iya, ya bagi sobat-sobat semuanya yang mau mendaftar di Prodi S3 Kesehatan Masyarakat, ya bagi yang domisilinya di Sumatera Utara ataupun di Pulau Sumatera bisa mendaftarkan di Prodi kita S3 Kesmas di Institut Kesehatan Deli Wisata Deli Tua. Betul, Prof? Tentu sekali karena kampus kita ini kampus humanis. Oh, kampus Ya, humanis, tidak ya. membedakan suku, agama. Oke. Ya. Siap. Jadi kita itu penuh dengan nuansa kebudayaan. Oke, Dan siap. rektor kita begitu humanis. Oke, betul. Tidak ada mengenal kasta ataupun strata. Tapi rektor kita ini itulah yang membuat kami di sini betah. Oke, Dengan Betul, senyumnya, betul. ya. Sehingga rugi sekali orang kalau tidak kuliah di Deli Wisata. Wisata. Betul. Oke, Prof. Ini kan kita sebelum melangkah ke materi selanjutnya, kita di sini berbincang-bincang sedikit ya tentang prodi yang ada di Fakultas Kesmas, terutama kami di S3 Kesmas, Iya. di S1 Kesmas. Kalau untuk S2 berhubung kaprodinya lagi ada jam perkuliahan, makanya tidak bisa ikut bergabung bersama kami. Ya, untuk prodi S1 sendiri saya tanya kepada Ibu Yunita Saputri Damanik ini ya. Bagaimana keunggulan di prodi S1 Ibu Yunita? Ya, karena kan kita sudah terakreditasi unggul nih ya, untuk prodi Kesmas di antara
18 program studi yang ada di Deli Husada, ya, Prodi Kesmas adalah prodi yang pertama kali mendapatkan akreditasi unggul. Bagaimana tanggapan Ibu? Oke, baik Pak Reza. Jadi terkait akreditasi dulu yang pertama yang mungkin kita bahas. Jadi kami sebenarnya di Prodi Kesmas ini sangat beruntung dan sangat bangga sekali. Kenapa? Karena kita adalah Prodi S1 Sarjana Kesmas ini yang pertama kali mendapatkan akreditasi unggul di kampus kita tercinta ini, ya. Jadi ini juga salah satu hal yang sangat selalu dibanggakan oleh mahasiswa kita, karena memang di Fakultas Kesmas kita ada beberapa program studi, tentunya semua sudah terakreditasi, tapi alhamdulillah di Prodi Kesmas ini kita mendapatkan akreditasi unggul, sehingga memang ini menjadi satu hal yang patut kita syukuri. Lalu kita juga punya rumah sakit, ya, rumah sakit milik sendiri. Itu ada rumah sakit Sembiring dan ada rumah sakit Grand Med, yang tentunya ini juga adalah wadah atau wahana untuk mahasiswa kita ini praktek langsung, terjun langsung ke rumah sakit, dan itu sudah dimulai dari mereka semester 3 sampai nanti mereka semester 7, Pak Reja. Jadi ilmu yang mereka dapat di kelas, di teori itu langsung diaplikasikan di rumah sakit, ya. Jadi mereka kebetulan saat ini yang sedang berdinas itu adalah di semester 4, ya. Jadi ini mereka kebetulan sekarang sedang berada di rumah sakit. Jadi kalau untuk di Prodi Kesmas ini sangat banyak sebenarnya keunggulan yang lain, tapi memang apapun ceritanya mahasiswa ini kan harus kita bekali dengan kualitas, ya, kualitas mereka di perkuliahannya dan di lapangannya bagaimana. Mungkin itu Pak Reja untuk di Prodi Kesmas. Tapi di samping unggul itu banyak PTS yang unggul. Tapi keunggulannya di mana? Ya kan? Kampusnya style Itali. Dari segi Ya kan? bangunan ya, Prof? SDM-nya ya smart dan cantik-cantik. Ya. Iya, banyak kampus yang unggul tapi tidak seperti keunggulan Deli Husada, ya? Institut Kesehatan Deli Husada. Betul. Begitu. Jadi keunggulannya SDM itu unggul itu tahulah hampir sama. Tapi keunggulan kita berbeda ya, Prof? berbeda. Coba lihat kampusnya. Ya, Fasilitas ya, Prof, ya. sebab juga Fasilitas. ya dan zaman sekarang ini ya kampus ruko-ruko juga ada yang unggul. Iya sih, betul. Nah, kita harus pahami itu. Jadi ya sangat rugi sekali lah kalau nggak kuliah di kampus yang unggul, ya. Iya, benar. SDM-nya unggul. Benar. Ya, Betul, kita ya, punya dokter banyak. Betul. Ya, guru besar kita 4, ya. Salah satunya ya, di Sumatera Utara lah, katakan seperti itu. Ya, kesehatan yang memiliki guru besar, ya. Karena nggak semua kampus kesehatan memiliki banyak guru besar gitu kan, Prof. Iya. Memang banyak sih kampus kesehatan di Sumatera Utara ini yang sudah terakreditasi unggul. Tapi dalam segi ya memiliki sumber daya manusia atau SDM, ya, dengan jabatan fungsional lektor kepala dan juga guru besar itu sangat minim. Betul kan, Prof? Iya. Ya. Ya, yang banyak itu hanya ada di Deli Husada, Deli Tua. Makanya tidak Dan bisa. yang tidak ada dimiliki kampus yang unggul Heeh. itu yang humanis. Oh, itu yang humanis ya, Prof? Humanis. Ya, ini, empati kemanusiaan. Oke. Nah, itu paling mendasar. Empati, ketika empati kemanusiaan hilang, ya maka saya pikir keunggulan ini hanya sesaat saja. Betul. Tidak langgeng, tidak sustainable, ya, tidak berkelanjutan. Tidak Ya. berkelanjutan. Baik. Tadi kita udah berbicara ini ya, teman-teman semuanya, tentang prodi sarjana kesehatan masyarakat. Kita beralih di prodi magisternya, ya. Kita bertanya ini langsung kepada dekannya karena kan kita buka prodi magister itu tahun 2012. Ya. 2012, ya. Di situ Prof John pun sudah bergabung bersama kami, ya, sebagai dosen dan juga dekan, ya. Bagaimana ini, Prof, tanggapan Prof dengan kampus-kampus kesehatan yang membuka prodi S2 kesehatan masyarakat juga, termasuk kita juga memiliki prodinya, gitu kan, dengan standar mereka yang bisa Zoom dan kuliah tatap muka. Apa ini keunggulan kita di prodi S2 Kesmas? Itu, Prof. Iya, kita tetap kepada konsep unggul itu, Konsep unggul. ya. Kita selesai tepat waktu, Oke. ya, sesuai dengan kurikulum. Dan dalam waktu yang sudah ditentukan selesai itu sudah ijazah juga sudah diterima, Oke. ya, legis juga sudah diterima. Pada saat wisuda, ya, itu
jarang kampus yang lain memiliki seperti itu. Betul. Paling menunggu 1 minggu atau 1 bulan. 1 bulan. Ijazah asli langsung ya Prof. Asli. Pada saat wisuda langsung ijazah asli diserahkan. Jadi tidak dirugikan mahasiswa. Nah, kenapa? Tepat waktu, katakanlah 4 semester. Kapan semester? Memang harus 4 semester. Mm-mm. Banyak kampus yang menambah 5 semester untuk mendapat keuntungan yayasan. Betul. Oh, di sini tidak ada itu. Wajib tamat tepat. Betul. Nah, waktu, di Prof. situlah Iya. empati Lekat keunggulan. humanis itu. Oke, siap. Ya, itu keunggulannya. Jadi alangkah baiknya ya termasuklah Pak Andre harus kuliah di S2 ya. Kalau Udah S2 dia Prof. Oh, udah S2. Ya S3 juga sudah. S3. S3. Kalau S3 harus apa Iya. sungkem kepada Prof Kasim. Ya. Jadi itulah keunggulan. Jadi keunggulan kita bukan hanya seperti yang digambarkan dalam akreditasi kisi-kisi itu, bukan. Tapi di luar itu ada Oke. yang spesifik saja, yang tidak dimiliki kampus-kampus yang lain, ya terutama kampus kesehatan tentunya. Demikian Pak Reza. Demikian. Kalau masih ada tanya lagi saya. Oke, masih ada ini. Satu Prof. lagi mungkin Pak Reza. Untuk ini ya Prof, kita juga tadi saya kelupaan di S1 itu kita juga sudah ada laboratorium. Laboratorium. Nah, jadi ini yang juga mendukung pembelajaran. yes, ya? jadi ini juga sangat disenangi oleh mahasiswa. Jadi kita yang baru nih ya daripada yang lama ada lab K3, kita udah buka lab gizi dan gizi. lab counseling yang ini juga mendukung di peminatan mahasiswa di Prodi Kesmas. Mungkin Oke. itu Pak Reza. Baik, kalau untuk S2 tadi Prof, kalau dari segi mahasiswanya, Ya. apakah itu hanya fresh graduate ataupun ada dari kalangan-kalangan tertentu gitu kan, misalnya entah dari dinas, dari pemerintah kabupaten, itu kayak mana Prof? Untuk segi mahasiswa lah, Ya, sejauh ini Prof mengajar. Saya pikir ya semua ya. semua. Baik dari studi lanjutan S1 S2 ya, baik dari luar ya. Tetapi yang paling mendasar bagi kita yang saya pikir ini kita tidak mengada-ngada. Ketika zaman Covid misalnya ya, Dengan COVID ya. ya, di mana mahasiswa di kampus yang lain itu drop, Betul. turun ya, Turun. ya kan, dan bahkan kampus ada yang tutup. Iya. Kalau Deli Usaha dan Deli Tua S2 itu meningkat Meningkat ya Prof. sampai sekarang. Setiap tahun ya Prof ya. Jadi kita di bawah, tetap kita di atas rata-rata 100 mahasiswa S2 dibandingkan yang lain Mm-mm. ya paling 50-40. Tepuk tangan dong untuk Tepuk saya. tangan. Walaupun sistem perkuliahannya juga hybrid ya Prof. Gitu Ada ya. ya itu pasti karena itu berlaku di zaman Covid. Mm-mm. Ya itu kebijakan pemerintah ya Iya. kita campuri itu ya. Jadi kita merekrut mahasiswa alumni kita juga dari S1 yang sudah bekerja ya. Juga kita kita himbau supaya kuliah di S2 kita Kesmas tentunya ya. Dan banyak mahasiswa kita sekarang yang sudah S2 yang sudah mengambil posisi strategis. Ya. Baik sebagai kepala dinas ya, baik sebagai kepala rumah sakit, bahkan ada ketua DPRD. Oh DPRD ya Prof? Iya, Wis. anggota Ketua DPRD. Ya. Coba bayangkan tuh, dari kampus kesehatan loh, ya bisa pejabat publik, Betul, luar betul. biasa. Mm-mm. Berarti keilmuan kita bukan hanya terfokus kepada Kesehatan. Gitu. Ada ilmu-ilmu lain yang kita kembangkan seperti yang disampaikan Kapolri S1 tadi. Ada lab. Ya, disinilah kita berkolaborasi Betul. tentang pengembangan bagaimana kita mengelola kesehatan masyarakat. Jadi istilah kolaborasi itu sangat mendasar di Delusa dan Delitua. Baik. Itu tadi seputar tentang prodi S2 Kesmas ya, Ya. sobat Delusa dan semuanya. Kita beralih nih kepada jenjang pendidikan tertinggi ya. Kalau untuk perkuliahan kita beralih kepada program studi kesehatan masyarakat program doktor ya, Wow. yang baru launching pada bulan Desember kemarin untuk SK-nya bulan Desember ya 2025. Salah satu prodi kebanggaan Delusada ya, hanya satu di Sumatera Utara dan satu-satunya juga di Pulau Sumatera ya untuk kampus swasta. Kita bertanya ini kepada ketua prodinya ya, yang cantik, jelita, ayu, anggun ya, Ibu Profesor Dr. Tasnim ya, tentang keunggulan-keunggulan apa aja
ya yang ada di prodi S3 Kesmas Deli Wisata Deli Tua. Walaupun memang kita masih angkatan pertama. Angkatan Ya, pertama. dan kita juga menerima untuk angkatan kedua dan selanjutnya. Ya, bagaimana Prof? Tanggapan Prof dan apa aja keunggulan-keunggulan yang ada di prodi S3 Kesehatan Masyarakat Deli Wisata Deli Tua? Ya, baik. Jadi unggulan untuk prodi doktor untuk kesehatan masyarakat di Institut Kesehatan Deli Wisata ya Deli Tua, fasilitas yang pertama ya. Jadi fasilitas yang pertama itu kita menyelenggarakan perkuliahan hybrid itu dengan didukung oleh beberapa fasilitas yang memang high teknologi ya sekarang ini. Jadi dari samping itu kami mendorong untuk angkatan 1, kebetulan ini sudah ada angkatan 1, jadi sudah seperti yang dibahas diinformasikan oleh Bapak Dekan ya Kesehatan Masyarakat, bahwa mahasiswanya dari berbagai kalangan ya, golongan, ada yang dari akademisi, ada yang dari pejabat publik, kepala dinas, juga ketua DPRD ya, ketua DPRD ya, anggota DPRD. anggota DPD ya, anggota Mantap, DPD mantap. itu. Ya ini luar biasa ini. Kami mendorong dari pengelola prodi S3 ini diharapkan 3 tahun 3 tahun. ini sudah tamat. Wow, 3 ya. tahun atau 6 semester Tamat. ya. Itu loh, itu Nah. tepat waktu itu. Itu tepat waktu ya, Prof? Tepat waktu bukan tidak berkualitas, Oke. karena mutu yang Iya. paling fundamental. Betul, Iya, betul. Iya. Ya. Jadi mahasiswa prodi S3 Kesehatan Masyarakat nanti itu diharapkan akan berkontribusi untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat ya, khususnya untuk penguatan sistem untuk kesehatan masyarakat, dan juga bagaimana kita penguatan program kesehatan dan juga kebijakan yang berkelanjutan. Itu yang keunggulan kita ya. Jadi keunggulan kita mahasiswanya nanti akan secara komprehensif ya, sebagai ahli kesehatan masyarakat itu tidak hanya bisa mengatasi masalah individu kesehatan, tetapi secara komprehensif ya, baik mulai dari menganalisis masalah secara komprehensif ya, dengan berbasis data evidence, juga bagaimana mengidentifikasi faktor risiko ya, dan solusi yang penting. Jadi menciptakan beberapa intervensi sebagai solusi bagi programmer dan juga para pengambil kebijakan. Oke. Gitu. Itu tadi ya guys, keunggulan dari program studi kesehatan masyarakat, program doktor kita. Ya, yang dimana di bawah naungan Ibu Prof Tasnim ini, prodi kita sudah berjalan perkuliahannya dengan sistem kayak mana Prof? Hybrid ya. Ya, Oke. Hybrid ya, didukung juga oleh guru-guru besar kita semuanya yang sudah sangat kompeten gitu. Karena untuk mendapatkan prodi S3 sendiri ini tidak mudah, karena harus memenuhi semua kualifikasi ya, sistemnya bagaimana, pembelajarannya, kurikulum, dan kalau kurikulum ataupun sistem pembelajaran semua sudah oke, tapi kalau dari segi SDM tidak memenuhi, prodi itu tidak akan dibuka juga kan, Prof? Ya. Gitu. Oke guys, untuk prodi yang ada di Fakultas Kesmas sendiri bukan hanya pada prodi S1 Kesmas, S2 bahkan S3 Kesmas, tetapi juga ada program studi keselamatan kesehatan kerja, program studi administrasi rumah sakit, program studi rekam medis atau manajemen informasi kesehatan, yang nanti akan kita undang juga di sini berbincang-bincang bersama Bapak Dekan juga, ya Prof? Ya. Gitu. Jadi kita di sini saling menguatkan, saling merangkul, ya, saling mendukung di antar prodi pada Fakultas Kesmas. Oke. Itu tadi ya cuplikan sedikit tentang prodi di Fakultas Kesmas. Lanjut kita ke materi Bapak Ibu, boleh? Boleh. Boleh. Oke, tema yang akan kita bahas pada siang hari ini ya, bersama dengan narasumber kita yang sudah kompeten, yang sudah guru besar, lektor, bahkan hampir lektor kepala ya Bu Yuni ya. Gitu, hampir ya, tinggal menunggu surat keputusan aja ini. Ya. Dengan tema adalah kenapa orang sehat tiba-tiba sakit, ya, gaya hidup modern ya versi penyakit kronis.
Betul Bapak Ibu ya, karena fenomena ini semakin sering kita temui. Usia muda sudah terkena hipertensi, stroke, diabetes ya sobat semuanya. Ya. Di sini saya memiliki pertanyaan. Apakah kita benar-benar sehat Bapak Ibu atau hanya belum menyadari resiko yang sedang berkembang pada tubuh kita? Ya, pertanyaan ini ya kami awali dari kepada Bapak Dekan ya. Tentang yang pertanyaan saya tadi Prof. Ya, apakah kita benar-benar sehat atau hanya belum menyadari resiko yang sedang berkembang dalam tubuh kita? Ya, karena saat ini ya terjadi pergeseran pola penyakit ya dari penyakit menular ke penyakit tidak menular yang justru meningkat pada usia produktif. Ya, bagaimana Prof melihat fenomena ini dalam konteks kesehatan masyarakat saat ini? Prof. Baik, Cik. ya. Kita agak tinggi fokus ya, sebelum masuk nanti ke konsentrasi keilmuan dari Prof. Lakmin tentang HD. Ya, saya dari gizi masyarakat Oke, siap. bahwa terjadi pergeseran, ya malnutrisi yang undernutrisi menjadi overnutrisi, sama halnya ya. Nah, kenapa demikian? Ya, kalau kita jawab apakah kita sudah sehat atau belum, tentu jangan jawab sendiri. Betul. Ada ada laboratorium, ya itu mengatakan. Adakah kita medical check? Karena medical check itu orang sehat, bukan orang sakit. Untuk mengetahui kadar kolesterolnya berapa, iya kan? Iya, betul. HD ginjalnya kreatinnya bagaimana, ya urinnya bagaimana, itu kan nanti akan banyak dibicarakan oleh Prof. Lakmin. Dia keilmuannya di situ, ya sebagaimana waktu kita kemarin itu sudah membuat satu yang kemarin orasi, ya. Nah itu sama mendata. Ya kalau kita lihat sekarang ini pola perubahan penyakit seperti itu ya. Kita lihat sekarang ini rumah sakit terlalu banyak mesin-mesin HD. Betul. Ya, kurasa di SMP ada 46 kan. Iya. Dan itu terisi Penuh ya, Prof? penuh. Bukan hanya orang tua, remaja sudah ada. Betul. Nah, itu mungkin nanti keilmuan dari Prof. Lakmin Iya. ya, itu harus disampaikan kepada masyarakat. Ya, kalau malnutrisi ya yang pergeseran dari undernutrisi menjadi overnutrisi itu orang sudah banyak. Ya, penyakit tidak menular. Itu pada umumnya di gizi itu. Iya. Nah, kenapa itu terjadi? Yaitu sesuai dengan peradaban kita. Betul. Ya kan? Orang semua sudah masuk ke katakanlah makanan siap saji. Siap saji, ya. Ini yang paling berbahaya. Dan bahkan itu mungkin mempengaruhi ya di samping pengaturan sistematik dari ginjal itu mungkin makanan. Ya, di samping pola tidur, ya penting masalah perilaku. Nah, ini juga perlu disikapi bahwa pergeseran penyakit sekarang ini dari malnutrisi yang sifatnya undernutrisi, ya kurang gizi, menjadi overnutrisi, Oke. lebih gizi. Kelebihan gizi ya, Prof? Sama-sama, ya. Nah, itulah sekedar perubahan sistem penyakit yang terjadi pada masyarakat. Itu adalah bagian dari kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat. Nah, Oke. kita sudah punya lab tentang itu. Apa yang disampaikan oleh Iya. Prodi S1 tadi. Nah, itu mungkin kita sinkronisasi ya dengan Prof. Lakmin yang mengetahui apakah kita sudah sehat. Itu menjawab. Lab itu menjawab, bukan kita. Ya, mungkin apa kita sehat berarti bukan kita tidak bisa jalan, ya apa itu sakit atau sehat nggak menjamin itu. Tapi lab, ya itulah tentang perubahan penyakit sekarang ini. Demikian, Oke. Pak Reza. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih kepada dekan kita Prof. John atas jawabannya tadi ya. Kita lanjut ke Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Doktor. Ya, Prof. Tasnim. Di sini saya memiliki pertanyaan. Dari perspektif ilmiah, bagaimana kita menjelaskan proses panjang atau silent proses terjadinya proses penyakit kronis ini? Iya, baik.
Jadi sebetulnya orang tidak punya penyakit yang tiba-tiba ya, tetapi sebenarnya itu adalah penyakit yang panjang dan silent ya. Jadi penderitanya sendiri kadang tidak merasakan ya. Jadi kadang tidak merasakan bagaimana risiko-risiko yang sudah muncul ya secara biologis. Sebagai contoh penyakit kronis, penyakit ginjal ya yang kami sedang teliti ini ya. Ini orang tiba-tiba tidak sadar bahwa dia sudah pada risiko penyakit ginjal kronis. Nah, sebagai contoh ini dari perspektif ilmiah ini ya, perjalanan penyakit ginjal yang silent killer ini ya, itu bisa dimulai dari perilaku dan juga kondisi stres ya, kondisi stres psikologis. Nah, bagaimana mekanisme perjalanan penyakit yang kronis ini? Ya, ini berdasarkan perilaku dan stres kondisi ya, psikologisnya. Jadi yang pertama misalnya perilaku, salah satu yang berisiko adalah perilaku minum air putih. Ya. Jadi perilaku air putih ketika kurang cukup, ya minimal 2 liter per hari ya, tapi itu tergantung pada komposisi tubuh, jadi tidak semua orang 2 liter per hari ya. Nah, ketika itu tidak cukup, maka perjalanan yang panjang itu ini akan mengganggu individu tadi kekurangan dehidrasi. Jadi ketika sudah dehidrasi berat, maka dia akan mengganggu sirkulasi darah ya, sirkulasi darah khususnya yang berkaitan ke ginjal tadi ya. Jadi ketika dehidrasi dia akan mengalami gangguan-gangguannya pada sirkulasi darah, di mana darah ke ginjal tadi tidak bisa mengantarkan oksigen dan juga nutrisi. Nah, ini ketika berlangsung terus-menerus ya, lama ya, cukup lama. Jadi penyakit kronis ini lama ya. Jadi ketika ini berlangsung lama, maka ginjal harus bekerja keras ya untuk menfiltrasi darah ya, darah yang tadi volumenya kurang karena dehidrasi tadi, dan juga bekerja keras untuk membuang sisa-sisa metabolisme tadi. Akhirnya fungsi ginjal menurun ya. Kalau dites ya di laboratorium, maka ketika selama 3 bulan ya berturut-turut volume urinnya kurang dari 60 ml ya per second, filtration rate-nya, maka itu sudah masuk pada gangguan ginjal kronis ya. Itu bagaimana mekanisme kekurangan air ya, cairan dalam tubuh. Kemudian perilaku yang kedua yang fenomena sekarang yaitu sedentary behavior ya. Kita sering duduk ya, karena memang itu kebutuhan kerja kita. Kita duduk terus di depan komputer ya kan. Itu sedentary, atau anak-anak remaja yang HP dia, game dan sebagainya, itu yang mendorong kita sedentary behavior itu. Nah, ini ketika aktivitas fisik rendah ya, dari studi kami itu cut off point-nya minimal 4,5 jam per hari. Nah, itu aktivitas fisik. Ketika itu kurang, maka ini akan mengganggu sistem metabolik kita di dalam tubuh. Dampaknya apa? Contohnya kita obesitas ya, hipertensi, dan juga ada resisten untuk insulin ya, resisten insulin itu. Jadi ketika pada kondisi tersebut, maka individu tadi akan di dalam tubuhnya akan terganggu sistem kardiovaskulernya ya, yang berkaitan dengan pembuluh darah. Jadi khususnya pembuluh darah yang ke ginjal. Dengan begitu ginjal tidak akan memperoleh oksigen dan juga nutrisi ya tentunya ya. Nah, itu akhirnya ginjal mengalami penurunan secara kronis. Kemudian bagaimana mekanisme ketika
seseorang stres. Iya. Stres. Dari hasil studi kami itu stres ringan pun ketika itu berlangsung lama itu juga akan mengganggu sistem neuroendokrin kita. Nah, kita itu seperti hormon stres itu meningkat, yaitu hormon kortisol ya. Nah ini dengan stres itu dia akan mengganggu menjadi peningkatan tekanan darah dan juga penurunan sistem imun ya, sistem imun itu terganggu. Ini yang menyebabkan mengapa akhirnya stres tadi itu bisa mempengaruhi pada kerusakan ginjal itu. Oke. Jadi itu mengapa tidak ada orang sakit tiba-tiba, tidak ada. Sebetulnya dia sudah mengalami perjalanan yang lama yang tidak dirasakan. Baik. Oleh karena itu penting untuk early detection, pencegahan dini ya, Bro. Ya, sama pencegahan hidup sehat. Begitu perjalanannya, Pak. Oke, Bisa. siap. Baik, kita ke implementasi praktis ya. Kita ke implementasi praktis ya. Jika kita lihat kehidupan sehari-hari mahasiswa pekerja kantoran banyak yang kurang gerak dan penuh tekanan ya. Di sini pertanyaan saya tujukan ini kepada dua orang, baik ke Kaprodi S1 ataupun ke Kaprodi S3. Seberapa besar sih pengaruh gaya hidup modern terhadap kesehatan? Ya, gaya hidup modern ini terhadap kesehatan. Saya bisa tembak langsung ke Prof Tasnim. Ya, ke Prof. Oke. Bagaimana gaya hidup ya? Gaya hidup bisa mempengaruhi kondisi kesehatan kita ini ya, jelas. Fenomena yang terjadi banyak yang mendorong kita ke arah perilaku yang kurang sehat ya. Iya. Kurang sehat, yang seperti yang saya contohkan tadi adalah aktivitas fisik yang kurang, kemudian makanan-makanan yang fast food ya, tidak yang mendorong, salah satunya tidak gizi seimbangnya kurang, lebih banyak yang fast food tadi, sehingga serat-serat makanan itu yang kurang. Nah, ketika itu kurang, maka sistem pencernaan akan terganggu, sistem metabolisnya terganggu ya, akhirnya dengan makanan yang tidak seimbang, perilaku aktivitas fisik yang rendah tadi, maka muncul banyak fenomena obesitas ya yang lebih tinggi ya. Di samping kita di Indonesia kita perang ganda ini ya, masih ada stunting juga ya. Tetapi obesitas juga sekarang sudah naik untuk prevalensinya, hipertensi apalagi. Ya. Kemudian yang lebih ini adalah resistensi insulin itu Pak, DMDM ya, diabetes mellitus itu juga salah satu penyakit silent killer ya, yang kita tidak merasakan bahwa kita pada posisi yang berisiko hipertensi, berisiko diabetes mellitus, berisiko ginjal kronis dan sebagainya, itu begitu Pak. Baik, itu tadi ya jawaban tentang implementasi praktis ya, seberapa besar pengaruh dari gaya hidup modern terhadap kesehatan ya. Kemudian kita ke edukasi dasar kepada generasi muda ya. Kalau untuk ini biasanya ya dari segi promosi kesehatan ya, edukasi ini biasanya paling jago kepada Kaprodi S1 Kesmas gitu ya. Karena memang beliau sering membawakan materi-materi ini pada saat seminar ilmiah gitu ya. Oke, generasi muda sangat rentan ya terhadap perubahan gaya hidup. Jadi pertanyaan saya nih Bu Kaprodi, bagaimana sih peran pendidikan kesehatan masyarakat di tingkat 1 ya terhadap ya, bagaimana ini edukasi dasar terhadap generasi muda pada kita bidang S1 Kesmas?
Baik, Pak Reza. Jadi Bang Reza lah ya. Bapak terlalu Tua kali. tua gitu ya. Jadi abang lah. Jadi Bang Reza, kalau kita di Prodikesmas ini fokus utama kita itu adalah sebenarnya membangun kesadaran sejak dini. Jadi para mahasiswa kita ini itu mereka kita bekali. Yang pertama itu tentunya dengan pengetahuan mereka ya. Pengetahuan mereka itu tentang faktor risiko penyakit. Betul. Lalu yang berikutnya mereka juga kita bekali dengan keterampilan terkait promosi kesehatan. Nah, lalu kita juga berharap mereka ini nanti mampu mengedukasi masyarakat ya terkait kesehatan. Karena kenapa? Karena kita juga berharap nanti, besar harapan kita kepada alumni nantinya ya. Jadi lulusan kita ini nanti kita harapkan mereka itu bisa menjadi agen perubahan. Ya, lalu mereka juga nanti mampu menggerakkan perilaku untuk hidup sehat, ya. Lalu kita juga nanti berharap lulusan kita ini bisa mengedukasi masyarakat, ya, khususnya dalam bidang kesehatan, terkait kesehatan. Karena pencegahan yang paling penting itu sebenarnya diawali dengan edukasi. Iya, jadi mungkin itu Pak Reza yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Kalau untuk edukasi sendiri, apakah kita wajib mengedukasi orang tetapi tidak mengedukasi diri kita sendiri? Seperti contoh, ya, kalau kita misalnya di di kalangan masyarakat mengedukasi tentang bahaya merokok, gitu. Padahal sendiri kita perokok. Itu kayak mana tanggapan Ibu Kaprodi? Kalau menurut saya secara pribadi ya, sebenarnya ya kita harus mencontohkan ya. Kita mencontohkan. Kalau memang kita menganggap merokok itu tidak baik, dan kita juga sudah tahu secara teori, bahkan pengalaman-pengalaman yang sudah kita lihat gitu ya, kejadian-kejadian gitu, ya seharusnya kita menjadi contoh begitu. Namun kalau pertanyaannya adalah, lalu bagaimana dengan kita perokok? Apakah kita tidak bisa memberikan edukasi terkait rokok? Ya boleh-boleh saja Pak Reza. Karena tergantung materi lah, Mbak. Ya, jadi gini dia. Pilihan itu kan kembali kepada individunya masing-masing ya tentunya. Betul. Ya. Nah, namun kita sebagai tenaga kesehatan ini, kita kan tugasnya ini dalam hal ini adalah menyampaikan, mengedukasi bahwasanya merokok ini tidak baik loh gitu. Walaupun kita sendiri mungkin pelaku ya, ya Prof ya. Namun kan menyampaikan kepada orang lain kan juga bisa membantu orang lain untuk tahu. Betul. Gitu. Nah, jadi kalau ditanya kita sebenarnya bingung ya Prof ya. Sebenarnya ini di sebelah kita juga ada Prof mungkin yang bisa, yang kebetulan. Nah, contohnya kayak Prof dulu Prof kan ini merokok gitu ya. Nah, tentunya beliau kan sudah tidak mungkin tidak mengetahui efek daripada merokok, tapi tetap dilakukan. Nah, tetapi kan ini tidak, kalau saya secara pribadi ya, tidak membatas dong untuk kita mengedukasi orang lain bahwasanya merokok itu tidak baik. Nah, apalagi setelah kita yang menjadi sudah pernah, lalu kita mengalami efeknya. Nah, ini mungkin akan lebih percaya orang kalau kita menyampaikan, oh ini loh efeknya. Nah, mungkin seperti contohnya izin Prof misalnya. Prof dulu sudah pernah merokok. Nah, sekarang berhenti. Mungkin lebih pasnya kita tanya Prof dulu alasannya dari merokok, sekarang tiba-tiba sudah berhenti total ya Prof ya. Berhenti total ya Prof. Nah, mungkin Pak Reza, karena saya juga tidak merokok, ya kan. Jadi kita izin kepada Prof lah dulu mungkin. Ya. Bagaimana Prof tanggapan Prof yang ibaratnya Prof dulu perokok pasif apa perokok aktif dulu Prof? Ya. Aktif dan pasif. Aktif dan pasif lah ya. Yang sampai sekarang bahkan Prof ini sudah berhenti total untuk merokok. Gitu. Tanggapan Dulunya Prof? Super aktif. Dulu super aktif. Super. Sekarang super non aktif. Ya. Menambah apa yang disampaikan Kaprodi S2, saya selaku dekan ya. Di samping kita mengedukasi menjadi bagaimana kita bisa beradaptasi terhadap perubahan ya. Itu sangat mendasar. Ya. Itulah salah satu tujuan daripada edukasi itu. Mampu menjadi agent ya, jadi perubahan. Tetapi tidak hanya kita mengajarkan nalar ya di Kesmas S1, S2, S3 tidak hanya mengajarkan kecerdasan berpikir, knowledge ya, pengetahuan, science, tidak. Yang paling ditekankan di sini di Institut Kesehatan Derusa del Tua adalah akhlak. Oke, siap. Ya,
kita tahu semuanya tanpa akhlak semua nonsen. Jadi ada tadi disampaikan sebagai izin perubahan itu benar. Itulah orang yang cerdas, mampu dia beradaptasi dengan perubahan. Betul. Sebab perubahan ini nggak tahu kita seperti apa besok. Ya. Bahkan sejam lagi pun kita Nah nggak tahu ya, itu Prof. yang diedukasi. Iya. Betul. Tetapi saya tidak mengatakan itu yang paling terpenting. Yang terpenting saya kembali kepada hakikat kedirian saya. Ini kedirian saya. Akhlak itu yang humanis. Iya, Humanis. Siap. Ya, bagaimana kita menciptakan rasa empati kemanusiaan terhadap manusia. Itu yang ada di sini. Oke. Jadi tidak semata-mata kita cari mahasiswa, tidak. Tapi tugas berat daripada Institut Kesehatan di Nusa Dua menciptakan manusia yang empati kemanusiaan. Oke, siap. Ya, Betul. tidak ada perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan asal usul, Betul. sehingga lain disebut kampus ini adalah kampus Nusantara. Betul. Kampus Nusantara ya. Betul. Kampus bertuah, kampus Nusantara. Nusantara. Ya. Dan di sini wah sangat beragam manusia. Betul. Iya, ada yang hitam. Ada yang hitam. Dari Papua ada. Ada dari Ada. Papua. Ada. Ya. Di S2 juga ada. Oke. Ya. Yang putih pun ada, Prof. Yang putih pun ada. Dari Nias. Dan Iya, Apa ada. putih itu? Ada. Ya kan? Nias. Nah. yang cantik pun ada. Ada. Dari Dari- perdagangan. Dari perdagangan dia. Termasuk dari Termasuk dari Gersik. 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 Ya, dari Gersik. Nah. satu lagi ada yang ganteng, Prof. Yang kan sudah pasti tahu. Saya masuk kemana? Ya, jadi itu ya. Jadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Kaprodi S1 tadinya ya. Di samping mampu beradaptasi terhadap perubahan ya sebagai agent ya. Iya, Prof. Agent itu punya kecerdasan nalar ya. Nah, Olah pikir ya, kognitifnya ya. Tapi yang paling mendasar itu adalah akhlak. Jadi saya pun di hari-hari yang senja ini saya sudah membangun akhlak. oke. Ya, pasti ada yang macam-macam, tapi kalau kita sudah memiliki akhlak, ya semua yang jelek-jelek itu kita anggap sampah semua itu. Tahu artinya sampah? Kalau ini sampah domestik ya, saya kasih analogi. Kalau ada seseorang membuang sampah ke rumah kita, ke ruang tamu, sampah, itu kita biarkan atau kita buang? Kita buang. Kita buang, karena sampah itu apa? Semakin lama disimpan, dibiarkan semakin bau. Betul. Karena ada bakteri patogen pembusuk, Betul. ya, Bakteri ya kan? Demikian sampah sosial, itu domestik, Betul. ya kan? Ini sampah sosial. Katakanlah seperti ini profesor mana ini yang bermutu, itu kan sampah. Iya. Bagi saya, kalau saya simpan itu, saya tidur terganggu. Betul. Tidur terganggu, makan terganggu. Kok bisa ya? Emangnya siapa dia ya? Nah, itu terus dalam pikiran kita. Oleh karena itu, setiap sampah-sampah harus dibuang, Buang. jangan disimpan. Betul. Setuju, Itu Prof, ada setuju. akhlak itu. Oke. Di diri usaha ada yang ada itu. Di kampus yang lain tidak ada itu. Tidak ada ya, betul. Iya. Jadi itulah namanya empati kemanusiaan. Oke. Maka adik saya ini pun di sini merasa nyaman. Wis, mantap. Mari tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Iya. Itu menambah apa yang disampaikan Oke. Ibu Kaprodi S1. Terima kasih, Prof. Iya. Ya. Kita refleksi sebentar. Saya di sini ada pertanyaan, ya. Siapa yang duduknya kalau bekerja itu lebih dari 6 jam? Ya saya sendiri kayaknya ini ya. Itu Tanya Kayaknya pertanyaannya buat diri saya saya sendiri. sama Prof. Kasmin. Itu masalah hadir tadi. Oh iya. Akhirnya ke situ kalau berjam-jam tanpa ada apa namanya itu pengaturan Iya. yang sesuai dengan ilmiah, tentunya ya, terjadi seperti itu. Oke, Prof. Saya mau bertanya, Prof. Ya, Prof kan ini keahliannya kan atau penelitiannya banyak di bidang HD.
Ya, HD itu adalah hemodialisa, ya, atau hemodialisis atau cuci darah. Ya, kalau Prof lah ini, ya saya tanya. Saya ini kan ibaratnya lebih sering di depan komputer dan duduk. Sedangkan untuk minum aja itu jarang, gitu kan. Minum jarang, apalagi kita di bawah AC otomatis rasa haus itu kan kurang. Gitu. Bagaimana tanggapan Prof? Solusi Prof lah untuk diriku gitu kan. Ya seharusnya saya juga introspeksi diri gitu tentang penyakit yang akan nanti terjadi di kemudian hari. Coba Prof. Betul. Jadi kita harus membiasakan diri sebetulnya. Jadi apa yang saya contohkan tadi dari hasil riset itu bahwa penyakit kronis seperti ginjal tadi adalah diawali dari berbasis perilaku tadi ya, dan stres ya. Jadi bagaimana sebetulnya kita bisa mengantisipasi sendiri sebetulnya. Jadi mudah sebetulnya. Jadi kalau misalnya air putih itu minimal 2 liter per hari, Bang Reza bisa beli Aqua itu kan 600 mili ya. Iya. Nah itu bisa 2,5 aja. Jadi Pak Reza bisa 1 aja sebetulnya. Jadi ketika 1 itu jangan lupa itu saja. Jadi gelas itu saja. Jadi kita akan tahu setiap hari itu saya sudah berapa gelas itu. Berapa gelas yang 1 botol tadi ya, 1 botol. Jadi botolnya sama aja, jangan dibuang. Jadi jangan ini belum habis ganti botol lagi. Jadi kita akan tidak bisa mendeteksi diri kita sendiri ya. Jadi itu saja. Bagaimana caranya? Karena kita harus di depan komputer. Jadi kita bisa membiasakan diri ketika bisa memberi alarm lah ya. 1 jam lah ya, 1 jam kita harus berdiri, entah itu ke toilet atau kemana. Kita sama Prof tuh sering tuh kalau di itu kebetulan kita harus terpaksa berdiri ya, Jadi kita sendiri yang harus membiasakan diri. Kemudian stres, bagaimana stres? Ya kita tidak pekerjaan kita memang kadang-kadang overload ya kan, overload seperti Bang Reza yang ini juga overload. Itu bagaimana memanage itu ya, untuk itu memanage stres kita sendiri. Banyak hal ya sebetulnya bagaimana kita menurunkan stres ya kan. Nah, itu tergantung pada masing-masing individu sudah kebiasaan sendiri, entah itu berjalan nyantai atau apa sore-sore gitu. Sebetulnya kalau untuk aktivitas fisik ya, katakan kalau kita bekerja 8 jam ya, 8 jam. Jam 8 sampai jam 6 ya kan, 16 maksudnya ya guys. Nah itu ketika ada di rumah, jangan takut melakukan aktivitas yang domestic chores ya, kegiatan-kegiatan domestik yang harus biasanya itu apa, ibu-ibu ya, ibu rumah tangga ya, wanita ya. Nah dalam hal ini jangan hanya wanita itu sebagai kegiatan itu. Jadi kegiatan-kegiatan domestik itu bisa laki-laki juga menjadi salah satu bentuk olahraganya, menyapu misalnya begitu. Jadi alternatifnya 4,5 jam tadi di situ. Oke ya Prof, saya pun kayak gitu juga ya Sobat Delusada semuanya. Karena memang ya aktivitas saya itu kebanyakan duduk ya. Waktu bekerja kebanyakan duduk. Paling sekali-sekali itu nanti ada berdiri untuk ke toilet ataupun mengambil makanan atau jajan gitu. Ya, untuk beli minum air mineral itu 1,5 liter ya, itu pun jarang habis Prof gitu kan dari 1 hari itu gitu. Jadi ya semoga kedepannya bisa merubah perilaku saya ya kayak gitu, supaya next semua penyakit itu nggak datang gitu ya. Baik, kita ke statement solusi. Saya mau nanya ini masing-masing ya narasumber kita ya, untuk memberikan solusi tentang podcast kita hari ini ya.
yang berjudul tadi tentang kenapa orang tiba-tiba sakit gitu ya. Untuk yang pertama nanti kepada Prof kami persilahkan bagaimana solusi Prof ya, bagaimana saran ataupun pesan-pesan Prof tentang edukasi kita hari ini. Yang penting ya saya pikir podcast kita ya datanglah ke Deli Usada. Ya, itu yang penting. Yang penting ya Prof. Tadi kan sudah disampaikan ya, baik dari segi edukasinya sudah jelas. Ya mampu mencetak orang yang mampu beradaptasi ya terhadap perubahan, bahkan sebagai agent. Ya kan? Masalah apa kecerdasan atau nalar itu sudah disampaikan oleh Prof. Tasmi. Itu adalah kecerdasan itu, belajar. Oke. Ya, olah pikir itu. Jadi di sana melatih kognitif ya. Oke. Ya, di sini melatih tadi apa? Ya, skill, keterampilan. Keterampilan. Kalau saya olah hati. Ya, Olah hati ya. Iya, afektif. Ya. Karena olah hati itu yang benar-benar ya di sanalah yang humanis. Saya selalu mengatakan di sana ada harapan. Di mana orang? Artinya jangan jenuh-jenuh melakukan yang baik. Oke. Ya. Karena upahmu ada di sana. Dan tempatmu ada di sana, bukan di sini. Betul. Ya, maka lakukanlah yang baik supaya kamu ke sana. Oke. Jangan tinggal di sini. Ya kan Pak Andre? Iya, maka di sana ada harapan. Jadi sudah lengkap tadi bagaimana materi posisi kita, masalah skill di sini keterampilan ataupun psikomotorik ya, Iya, Prof. di sana nalar ya kecerdasan berpikir. Betul. Memang orang pintar-pintar lah di sana. Tapi ya ketika keterampilan, kecerdasan tanpa ada akhlak itu sia-sia. Sehingga akhlak itulah yang perlu. Akhlak itu merubah, memperbaiki pola hidup sehat. Jadi akhlaklah yang paling mendasar di dalam pola hidup sehat. Itu mengatasi ginjal, malnutrisi. Ya, asal sudah memiliki akhlak ya, saya pikir itu akhlak itu tidak mendunia. Itu akhlak itu surgawi. Tidak mengejar ini, tidak mengejar ini. Karena kan mengejar sesuatu kita makanya tertinggal banyak tertinggal. Tapi kalau kita olah hati, ya makan juga dari hati, ya kan? Iya. Bekerja dari hati, ya kan? Nah, orang bekerja tidak dalam hati, pancing itu. Betul sekali Prof. Bekerja sepenuh hati. Iya, kalau bekerja sepenuh hati, nggak ada sikut-sikut. Betul. Ya, di mana? Di dalam perusahaan biasa itu Yes. sikut-sikut. Ya, biasa itu. Nah, tetap harus berpegang kepada di sana ada harapan. Ya? Bekerja sepenuh hati dan tetap hati-hati. Iya. Jangan, Prof. Iya. Gampang kali memang ya. Udah klop gitu dia. Jadi Iya. Pak Reza, kenapa orang sakit tiba-tiba? Kalau nggak mau sakit tiba-tiba, kuliah di Deli Usada. Iya. Itu aja, Iya. itu ya, Iya. Prof ya. Itu aja ya Prof. Oke. Ya, itulah tadinya pola hidup itu benar. Itu harus dari hati. Tidak ada pola hidup dari pikiran. Pikiran itu mengejar uang. Iya. Uang. Bukan itu saya. Iya. Iya. Oke, itu dari saya. Silakan. Oke Prof, makasih ya Prof jawabannya. Terus ke apa ya? Narasumber mohon memberikan satu pesan kunci sekaligus apa sih penguatan perang prodi tadi ya tentang materi kita hari ini. Ya saya awali dari prodi S3 Kesmas. Oke. Pesan kuncinya adalah jangan merasa tiba-tiba langsung merasa sakit ya, tetapi biasakanlah kebiasaan-kebiasaan yang baik tadi yang katanya Prof Chen tadi, akhlak ya, itu perilaku kita yang ke arah positive thinking ya. Positive thinking itu membantu bagaimana kita memanage stres kita itu. Jadi dengan adanya positive thinking,
dan berakhlak atau perilaku yang baik, yang sehat tadi itu akan mengarah kepada kehidupan kita yang sehat ya. Jadi biasakanlah membiasakan diri atau mendeteksi perilaku diri mulai dari diri kita aja sendiri, kebiasaan-kebiasaan minumnya, bagaimana kita bergeraknya sehari itu apa aja yang harus kita lakukan, dan tadi ya berpikir positif tadi, berpikir positif. Jadi kita tidak perlu yang negatif-negatif. Kalau misalnya ada orang yang ini, kita cari yang positifnya. Kenapa begitu? Seperti itu, Pak Reza. Baik. Saya sependapat dengan Prof. Berpikir positif itu buanglah sampah-sampah. Jangan simpan sampah. Jangan simpan sampah ya, Prof. Iya, kalau bisa sih, buang sampah pada tempatnya. Betul. Ya. Jadi positive thinking itu yang saya pengen Prof Tasmin, itulah kunci key of success. Oke. Ya. Positif lah. Jadi kalau saya pun dekat dengan Prof Yuni ya kita Positif aja. Positif jangan aja ya. yang aneh-aneh ya, Prof. Tapi kalaupun nanti kami gosip itu sampah. Oke. Sampah. Yang penting happy. Happy. Ya, itu saya mendukung itu positive thinking. Oke. Baik, kita lanjut kepada Ibu Kaprodi S1 Kesmas ya. Apa sih pesan kunci dan penguatan peran prodi dari materi kita ini? Oke, baik Pak Reza. Bang Reza, sorry. Jadi kalau saya mungkin karena tadi di awal kita sudah membahas tentang edukasi ya. Jadi kalau pesan kuncinya harapan kita juga edukasi yang sudah kita terima, edukasi tentunya tentang kesehatan yang positif, kita terapkanlah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu aja Pak Reza, singkat. Oke, Ada. singkat padat jelas Yes. ya, nggak panjang kali lebar. Yes. Oke. Kemudian kita masuk ke closing statement ya. Oke, terima kasih Bapak narasumber kita, para ibu-ibu yang sangat berwibawa ya. Gitu. Ada Ibu Kaprodi S3 Kesmas, S1 Kesmas yang paling cantik jelita ya. Hampir saingan sama Prof Tasnim. Cuma masih tetap gantengan Prof John kok. Saya kalah ya. Ya, saya kalah. Bahkan di kehidupan sehari-hari ayo kita tukar kepala katanya. Karena kegantengannya sehingga kita memiliki program S1, S2, S3, Kesmas. Mantap. Rugi kalau tidak datang. Ke Deli Husada ya, Prof. Rugi kalau tidak datang untuk melihat kegantengan. Ganteng itu kan gak hanya wajah ya Prof ya, keseluruhan dia aja. Ganteng dalam segala hal. Oke, siap. Mantap. Humanis. Ya, humanis. Tapi jangan lupa Pak Reza ya. Kalau ingin mau akhlaknya ada, datanglah Ke Deli Sada. ya. Di sini akhlak. Betul. Akhlak itu adalah dasar untuk hidup di bumi maupun di surga. Oke. Ya. Dalam ini. Dan Amin. Amin. Ada amin. Oke, dari diskusi ini kita belajar bahwa orang tidak tiba-tiba sakit. Kita hanya terlambat saja untuk menyadarinya. Ya, karena penyakit kronis adalah hasil dari proses yang panjang, ya, dan hanya dapat dicegah melalui kesadaran diri kita, kemudian dari perubahan perilaku, pendekatan promotif dan juga preventif. Oke, sobat semua, sobat Deli Husada semuanya, akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber kita yang sudah memberikan waktunya, yang meluangkan ilmu-ilmunya di podcast kita hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan jangan lupa sobat semuanya, bagi yang mau mendaftar ke Deli Husada Deli Tua, kita masih membuka pendaftaran. Kita ada program studi ya, diploma 4 sarjana, profesi magister dan juga doktor. Ya, itu saja penutup dari saya. Semoga sehat selalu dan tetap humanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Di sana. Oh, ada yel-yel Prof? Ya, di Oke. sana arah harapan. Oke. Di sana ada harapan.